Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, kali ini gue pengen ngajakin kalian untuk dengerin ya keluh kesah gue. Sebenarnya bukan keluh kesah, tapi kayak experience gue ya teman-teman pakai iPhone 11 selama hampir 7 bulan. Udah 7 bulan sih tepatnya, karena ini kita beli bulan Desember teman-teman ya. Jadi kita udah mutusin guys, iPhone ini tuh nggak bakal kita jual atau nggak bakal kita upgrade lagi, dan akan kita pakai seterusnya sampai iPhone ini tuh nggak bisa dipakai lagi. Dalam artian rusak total, rusak besar banget, atau sampai bener-bener nggak dapat update iOS dari Apple lagi teman-teman. Nah, kenapa guys? Karena di sini ada beberapa alasan yang bikin gua ngerasa iPhone ini adalah iPhone sepanjang masa yang harus gua keep ya untuk gua pakai seterusnya. Nah, alasan pertama teman-teman itu dari segi performa ya guys. Kalau untuk iPhone 11 ini untuk performanya itu nggak ada lawan teman-teman, karena gue ngerasa ini masih oke banget teman-teman ya. Dan juga untuk support iOS dari Apple juga masih kencang teman-teman. iPhone ini juga dapetin iOS 16 ya guys. Nah, kebetulan unit gue ini guys, ini tuh di iOS 15.4.1 dengan storage 64GB. Jadi ini masih oke banget nih guys ya untuk kehidupan gue sehari-hari, untuk pemakaian kita seperti nonton, gaming, streaming YouTube, streaming Netflix, Instagram. Itu masih layak banget dan tidak ada masalah ya guys ya, karena dari segi performanya ini masih dibilang performa kelas tinggi. Nah, untuk alasan keduanya dari sisi kamera guys. Gue ngerasa kalau untuk sisi kamera ini masih oke banget guys, nggak ada masalah apa-apa sama sekali guys ya. Karena di sini gue ngerasa masih bagus banget. Mau kamera depan, mau kamera belakang, mau kalian ajakin untuk lensa ultrawide, mau kalian ya untuk video kalian bikin vlog, mau untuk apa-apa buat konten juga oke banget. Karena gue sempat beberapa kali ngonten pakai iPhone 11, kameranya oke-oke aja. Jadi menurut gue kamera iPhone 11 ini itu masih termasuk kategori kamera yang kelas atas sih menurut gua, dan nggak ada yang mengecewakan. Kalian kan tahu sendiri ya, kalau untuk iPhone sendiri kameranya tuh nggak ada masalah sama sekali guys. Nah, apalagi untuk iPhone 11 ini yang notabene termasuk iPhone yang masih baru ya umurnya teman-temannya. Nah, setelah yang pertama dari performanya oke, performanya bagus, dan yang kedua tadi kamera bagus, terus yang ketiga ini dari sisi desain nih guys. Nah, entah mengapa gua ngerasa pas iPhone 11 ini keluar desainnya itu menggoda banget ya, dengan dua kamera seperti ini tuh orang pas ngeliat anjay iPhone. Jadi ini tuh kayak udah jadi trademarknya iPhone ya, wah ini iPhone nih. Nah, jadi menurut gua iPhone 11 ini desainnya tuh nggak jadul sih, nggak kuno. Seperti biasa kalian lihat sini ada lengkungannya, menurut gua lengkungannya ini estetik banget ya. Nah, dia Apple juga nggak ninggalin yang namanya desain jadul dia ya, seperti di sini masih ada silent, ada volume up, volume down, sebelah kanannya biasanya SIM tray itu tetap dipertahankan sama Apple. Dan juga di sini teman-teman desainnya ini menurut gua nggak lekang oleh zaman sih, maksudnya nggak bakal kalah sama zaman, karena desain ini menurut gua ya sepanjang tahun juga masih oke-oke aja, nggak ada yang bakal bilang desainnya jelek, karena emang udah bagus sih teman-teman. Kamera dua ini tuh kayak pionir ya pada masanya pas iPhone 11 ini keluar teman-teman. Nah, yang pertama tadi performa, yang kedua kamera, yang ketiga tadi desain teman-temannya. Nah, yang keempat ini yang bikin gue betah pakai ini terus karena layarnya sih. Ada yang bilang sih ini layarnya nggak tajam IPS, bukan OLED atau Super AMOLED. Udahlah, ini gue nggak ngeliat bedanya sama layar AMOLED, Super AMOLED itu bedanya ada, cuman nggak bisa kebaca dengan langsung ketara aja, enggak teman-teman. Tapi yang pasti layarnya ini nggak mengganggu mata gua guys. Mata gua asik-asik aja, layar masih tajam. Kalian lihat aja di sini, ini masih tajam banget guys. Nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang iPhone 11 bang itu layarnya masih IPS bang, kalau udah sama Super AMOLED atau AMOLED ya udahlah guys, layar IPS emang kalah kualitas dari Super AMOLED. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri nggak ada masalah sama sekali ya kalau kita mau ngapa-ngapain sini, mau nonton jernih, mau main game jernih, nggak ada masalah teman-teman. Jadi kalau masalah layar gue cuma bisa bilang setara sih, mau IPS sama AMOLED gue nggak peduli sih, karena gue ngerasa enak-enak aja mata gue pakai 11 Pro dan pakai 11 sama-sama aja sih, nggak ada yang beda. Nah, itu pendapat gue ya teman-teman. Jadi bisa kalian setuju, bisa kalian enggak juga, tapi ini adalah dari experience gue pakai iPhone 11 Pro dan juga pakai iPhone 11 ya guys ya. Nah, sekarang kita ke alasan yang kelima nih guys.
dari sisi support sinyalnya. Jadi di sini iPhone 11 ini kalian tahu ya kalau ini masih 4G ya guys, belum 5G. Nah, ada yang bilang, "Bang, jangan beli iPhone 11 dong karena masih 4G." Zaman sekarang kan handphone udah 5G teman-teman. Nah, itu bener, gue nggak bisa bilang itu salah karena kan sinyal semakin tinggi itu kan 5G itu semakin kencang kapasitasnya, betul guys. Nah, di sini tuh teman-teman, setelah gue pelajari kenapa gue pertahanin handphone ini, gue ngerasa 4G pun masih kencang, nggak ada masalah sama sekali ya. Gue pernah lihat channelnya si David ya, David Gadgetin, kalau 4G tuh dan 5G memang beda jauh ya kecepatannya. 5G tuh kecepatannya kenceng banget, tapi nggak merata guys. 5G tuh belum ada di semuanya, semua daerah tuh belum ada. Di kota besar di Jakarta aja tuh masih dikit banget. Ya karena yang gue rasain mungkin sekarang dengan 4G yang kayak gini masih oke kecepatannya, jadi banyak yang mikir kayak nanti dulu deh 5G karena kita nggak punya urgensi untuk upload untuk kecepatan internet yang tinggi banget. Selama 4G itu sinyalnya full lancar, ya udah santuy aja. Lagian kebanyakan kan orang pakai wifi guys, bukan pakai seluler data kan, kecuali lo keluar. Kalau lo keluar sinyal 4G pun masih oke kan di mana-mana, lebih merata lagi daripada 5G. Jadi walaupun gue ngerasa nanti 5G udah jadi makanan utama sehari-hari, gue tetap pakai kok iPhone ini karena gue ngerasa semakin banyak yang migrasi ke iPhone 5G ke sinyal 5G ya, sinyal 4G-nya semakin itu dong, sedikit dong yang pakai. Jadi mungkin dengan banyaknya yang pakai 5G jadi lebih kenceng dong ya, nggak lebih santuy gitu loh. Nah, jadi kalau ada yang bilang, "Bang, iPhone 11 masih 4G untuk jangka panjang nggak cocok," gue nggak bisa nyalain kalian. Tapi dari pendapat pribadi gue, experience gue dan pengamatan gue bakal pakai iPhone ini seterusnya. Gue nggak peduli 5G udah menjamur di mana-mana, gue nggak peduli karena 4G masih layak banget untuk seterusnya. Gue nggak peduli. Jadi yang namanya kalau iPhone 4G katanya udah nggak kuat lagi, udah itu menurut gue nggak bener. Bagi gue iPhone 4G masih kuat banget, dan walaupun udah ada 5G ya udah biarin aja, gue nggak terpengaruh karena emang nggak ada pengaruhnya bagi gue 5G atau 4G. Nah, itu alasan kelimanya guys ya. Nah ini teman-teman yang terakhir, dan yang terakhir kenapa gue bakal mutusin pakai iPhone 11 ini seterusnya teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu adalah update iOS guys. Jadi ini kan masih dapat update iOS 16 teman-teman. Kalau menurut pengamatan gua, iPhone 11 ini bakal dapat update iOS mungkin sampai 5 tahun ke depan ya, kalau nggak salah ya, berarti bener. Nah ini guys ya, mungkin banyak yang nanya, teman-teman kalau misalkan iPhone 11 udah nggak dapat update iOS lagi, berarti kan kita udah ada banyak nih nanti aplikasi yang sudah nggak bisa dipakai, banyak crashnya, banyak bugsnya. Itu bener teman-teman. Tapi lo pada pakai iPhone buat apa? Buat kerja kan, buat WhatsApp kan, buat dan lain-lain kan teman-teman. Nah selama itu masih ada dapat update iOS teman-teman, gua rasa nggak ada permasalahan ini handphone harus diganti. Karena apa? Masih support semuanya kan. Kalau dari masalah kamera dan lain-lain itu menurut gua nggak penting. Dari kecepatan sinyal yang 5G ke 4G itu nggak penting, karena menurut gua yang paling penting adalah update iOS. Gua ngerasa iPhone 11 ini adalah salah satu iPhone yang menjadi best sellernya iOS. Jadi gua rasa iOS akan memberikan update yang banyak banget untuk iPhone 11 ini sendiri teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu, bentar lagi kan iPhone 14 sudah keluar nih. Pasti banyak yang mikir, "Bang, upgrade lah iPhone 11mu ke iPhone 13 atau ke iPhone 12 sudah 5G." Gue udah bilang gue nggak bakal upgrade. Malah kalau gue boleh jujur, iPhone 11 Pro gue yang bakal gue upgrade nanti. Kalau iPhone 11 ini gue bilang ini legend, rare, langka banget, dan ini nggak boleh gue jual sama sekali teman-teman. Karena seperti yang gue bilang, alasan gue tadi teman-teman yang gue sebutin itu. Jadi ini udah kencang banget, dan gue ngerasa buat kalian yang pengen beli iPhone 11 belilah. Mumpung sekarang masih ada di iBox, belilah yang iBox. Kalau kalian nggak mau beli yang iBox, belilah di X-Inter, udah murah banget kan sekarang di toko-toko online teman-temannya. Nah, video ini gue buat ya, gue pengen sharing aja ke kalian. Jangan kemakan sama banyak pendapat orang ya teman-teman, tapi putuskan sesuatu berdasarkan experience real. Jangan baca sini, baca situ, dengar kata orang, nggak usah. Kalian pakai aja dulu nih iPhone 11, kalian lihat seberapa lama dia bisa tahan. Video ini gue bikin ya, biar kalian itu efektif ya ngeluarin uang kalian mau upgrade ke berapa. Kalau kalian mau pindah dari Android ke iPhone, kalian nggak usah langsung ke iPhone 11 kalau belum ada budget. Kalian ke iPhone 7 juga oke, ke iPhone 8 juga oke.
Tapi kalau kalian user iPhone 8, user iPhone 7, iPhone 10, kalian mau upgrade ke 11, itu worth it banget. Karena apa? Kalian bisa saving money mungkin sekitar 5-6 tahun nggak perlu ganti handphone, karena ini masih oke. Oke guys, video ini gue bikin untuk menjawab keraguan kalian nih yang udah pakai iPhone 11 lama, pengen upgrade, atau yang lagi pakai iPhone 10, pakai iPhone 8 ke bawah pengen upgrade ke iPhone 11. Beli nggak bang iPhone 11 bang? Tahan berapa lama? Gue bisa bilang ya, menurut analisa gue tuh bisa bertahan sampai 5-6 tahun. Itu dari segi performa. Intinya selama update iOS dari Apple jalan terus, iPhone ini bakal nggak bakal kekurangan deh, adanya lebih terus. Kalian bisa saving banyak duit bertahun-tahun guys, hanya dengan beli iPhone ini teman-teman, gitu loh. Harganya juga udah banyak murah, apalagi di iBox masih ada guys ya. Nah, gitu aja sih teman-teman video kita kali ini, semoga membantu ya. Buat yang setuju sama gue boleh like, komen, dan subscribe gue. Yang belum subscribe, yang nggak setuju nggak apa-apa, kasih gue masukan juga teman-temannya. Sampai bertemu di video selanjutnya guys, semoga kalian sehat selalu, bye bye. Itu aja sih guys. Ini masih bagus nih, masih mulus nih. Apa yang dijual masih kayak gini bagus ya guys? Enggak. Oke.